Halo semuanya, pada kesempatan kali ini di sini aku akan membawa sebuah materi tentang yang berjudul Pointer and Linked List. Nah, di sini aku bawa 3 materi. Yang pertama definisi linked list, yang kedua cara membuat simpul di depan, di tengah, dan di belakang, dan yang ketiga cara menghapus simpul di depan, di tengah, dan di belakang. Yang pertama, definisi linked list. Linked list ini model data yang menyerupai array. Kita tahu array itu tipe data yang dapat menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Tetapi ada satu kekurangan atau kelemahan dari si array ini, yakni kurang fleksibel dalam penyimpanan memori. Misalkan, kita mendeklarasikan panjang array 1 sampai 100. Nah, array hanya dapat menyimpan data maksimal, datanya itu 100 data. Nah, berbeda dengan si linked list ini, sifatnya lebih fleksibel. Seperti yang dijelaskan di sini, definisi linked list yaitu model data sekuensial yang saling berkaitan. Sekuensial di sini artinya berurut. Jadi, si linked list ini dia model datanya itu berurut, berkaitan, yang artinya berkaitan satu sama lain, sejalan. Nah, kemudian yang kedua, dia definisinya mirip dengan array tetapi lebih fleksibel dan sedikit kompleks. Seperti yang aku katakan tadi, si linked list ini menyerupai array, tetapi si linked list ini lebih fleksibel. Fleksibel di sini artinya kita dapat menambah kapasitas penyimpanan dari linked list yang berbeda dengan array. Nah, untuk dapat memahami linked list, pertama-tama kita harus tahu dulu apa yang namanya pointer. Nah, apa itu pointer? Pointer adalah tipe data yang berfungsi untuk membaca atau menyimpan alamat suatu variabel. Nah, di sini ada kata-kata alamat. Maksudnya di sini bukan alamat rumah ya, tetapi alamat memori. Nah, jadi pointer itu adalah tipe data yang berfungsi untuk membaca atau menyimpan alamat memori suatu variabel. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu cara menambahkan simpul atau node. Nah, di sini sudah diterangkan cara-caranya, kita tinggal mempraktikkannya saja. Yang pertama dikatakan list masih kosong, maka awal bernilai 0. Nah, ini dia bernilai 0. 0 di sini artinya kosong. Kosong, tidak ada isinya. Kemudian masuk simpul baru. Dia masuk simpul baru. Kita misalkan datanya A, berarti si simpul ini kita katakan A. Nah, kemudian katanya lagi menambahkan simpul di awal simpul A, misalkan simpul B, berarti kita tambahkan simpulnya lagi. Nah, sebelum itu kita tambahkan dulu di sini, kita tandai ini dia dinamakan tadi simpul baru. Nah, kemudian katanya tadi menambahkan simpul di awal simpul A, misalkan simpul B, berarti kita disuruh menambahkan simpulnya lagi, tapi di depan si A, karena kan kita menambahkan simpul di depan.
Nah, ini dia, kita namakan simpul B. Simpul B. Nah, setelah itu next. Nah, ini yang dikatakan next maksudnya di situ pointer ini, next. Next diisi dengan alamat, address di mana simpul data A berada. Berarti di sini kemudian awal PTR ditunjukkan ke simpul baru yang diciptakan. Nah, si ini tadi, si awal PTR ini, si awal ini tadi kita jadi pindahkan ke si simpul B. Pindahkan ke sini. Jadi yang barunya tadi berganti ke sini juga. Ini dia, si A tadi nggak simpul baru lagi kan? Nah, setelah itu kita next diisi dengan alamat di mana simpul data A berada. Berarti kita sambungkan ke sini. Ditunjukkan ke simpul baru yang diciptakan. So. Nah, beginilah untuk hasil menambahkan simpul di depan. Nah, selanjutnya kita masuk ke menambah simpul di tengah. Nah, proses penambahan di tengah berarti proses penyisipan data pada posisi tertentu. Oleh karena itu, posisi penyisipan sangat diperlukan. Ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan ketika kita ingin melakukan penyisipan data. Yaitu kondisi ketika linked list masih kosong dan ketika linked list sudah mempunyai data. Proses penambahan data ketika linked list sudah mempunyai data, ada 3 kondisi yang terjadi ketika akan melakukan proses penyisipan pada linked list yang sudah mempunyai data. Nah, yang pertama itu posisi penyisipan di luar dari jangkauan linked list, atau posisi kurang dari 1 atau melebihi banyak data yang ada di linked list. Pada proses ini, jika terjadi posisi penyisipan kurang dari 1, maka proses yang dilakukan adalah proses penambahan data di awal. Dan jika posisi di luar kurang dari banyak data, maka proses yang dilakukan adalah proses penambahan data di akhir. Dan yang kedua, posisi penyisipan di dalam jangkauan linked list. Contoh, kalau ingin menyisipkan data pada posisi ketiga. Nah, ini aku udah buat note-nya yang berarti pada posisi ketiga, 1, 2, 3. Nah, di sini kita mau melakukan penyisipan data di posisi ketiga. Kita tandai dulu di sini. Posisi ketiga. Nah, langkah selanjutnya, cari posisi elemen sebelum posisi sisip. Kemudian simpan dalam satu variabel dengan nama bantu. Nah,
Ini kan tadi katanya sebelum posisi sisip. Nah, tadi kan kita awalnya mau kita sisip di posisi ketiga. Kemudian sebelum posisi sisip berarti di not B. Kita simpan satu variabel dengan nama bantu. Nah, kita bisa, terserah sih kita bisa buat apa aja. Contohnya kita buat bantu aja ya. Ini kita tambahkan variabel namanya bantu. Nah, setelah itu katanya lagi, kemudian sambungkan field next dari baru ke posisi next dari bantu. Nah, kan field next itu yang ini nih. Baru katanya dari baru. Nah, ini kan field next dari baru ke posisi next dari bantu. Nah, ke sini. Kita tambahkan karena ke sini. Nah, dari bantu. Nah, selanjutnya, kemudian pindahkan field next dari bantu ke posisi data baru. Dari bantu ke posisi data baru, ke sini. Ke sini kan. Nah, pindahkan field next dari bantu. Ini kan field nextnya next bantu. Kita posisikan ke data baru. Data baru itu yang ini, ke not baru. Ke sini. Nah, jadi hasilnya begini. Jadi dia simpulnya itu menambahkan simpul udah tertambahkan dia di tengah-tengah antara si posisi ketiga dan si bantu tadi. Nah, kemudian kita lanjut materinya yaitu menambah simpul di belakang. Penambahan data dilakukan di belakang, namun pada saat pertama kali, data langsung ditunjuk kepada awalnya. Saat pertama kali data langsung ditunjuk pada awalnya. Penambahan di belakang lebih sulit karena kita membutuhkan pointer bantu untuk mengetahui data terbelakang. Kemudian dikaitkan dengan data baru. Untuk mengetahui data terbelakang perlu digunakan perulangan. Nah, langsung saja kita ikuti arahannya. Yang pertama, awal masih kosong, nah itu yang ini. Kemudian masukkan data baru, misalnya A. Nah, ini kita masukkan, kita namai misalnya A. Kemudian datang data baru, misalnya B. Penambahannya ditaruh di belakang. Nah, datang data baru, misalnya B. Kita namai B.
Nah, kemudian datang data baru, misalnya C. Datang data baru, misalnya C. Tambahkan lagi. Nah, di sini kita tinggal menyambungkannya. Nah, begitulah untuk penambahan simpul di belakang. Cara menambahkan simpul di belakang. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu cara menghapus simpul atau not. Nah, yang pertama itu ada cara menghapus simpul di depan. Penghapusan not dilakukan dengan memutus rantai not, kemudian menghapus not. Jika not berada di tengah rangkaian, yang terputus perlu di tengah rangkaian terputus perlu disambung kembali. Untuk memudahkan penghapusan simpul dibutuhkan dan kursor sebagai simpul bantu. Selain kursor juga dibutuhkan simpul awal sebagai acuan awal simpul dalam rangkaian. Nah, sini udah aku buat ilustrasinya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, buat kursor bantu yang menunjuk ke awal simpul. Ini awalnya kian. Pindahkan kursor ke not berikutnya. Putus sambungan awal not dengan not berikutnya. Hapus rangkaian. Nah, ada dua kondisi. Jika berada di akhir rangkaian, putuskan dari rangkaian sebelumnya. Nah, jika di tengah rangkaian, pindahkan penunjukan not berikutnya atau di akhir atau setelah not yang akan dihapus. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai menghapus simpul di belakang. Nah, yang pertama itu membutuhkan pointer bantu dan hapus. Nah, ini dia pointernya, bantu dan hapus. Pointer hapus digunakan untuk menunjuk not yang akan dihapus, dan pointer bantu ini digunakan untuk menunjuk not sebelum not yang dihapus. Nah, tadi kan not yang mau dihapus yang ini, jadi kita menggunakan not yang bantu itu yang ini, pointer bantu itu yang ini, di sini sebelum not yang dihapus. Pointer bantu akan digunakan untuk menunjuk ke nilai 0. Nah, nilai 0 itu kan yang ini, kosong. Pointer bantu akan selalu bergerak bersama dengan pointer hapus, tetapi letak pointer bantu harus selalu di belakang pointer hapus. Oke. Demikianlah hasil presentasi tentang pointer dan linked list yang saya paparkan. Jika ada perkataan atau materi yang saya sampaikan salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.